Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh kembali ke ACL 2 atau kembali ke level Asia lah. Untuk level domestik kita lupakan sejenak karena Persib Bandung sedang optimis meraih hasil yang positif gitu ya. Ya mudah-mudahan berhasil melaju ke babak selanjutnya di ACL 2 teman-teman. Nah ini juga ada beberapa informasi yang mungkin sayang untuk teman-teman lewatkan karena banyak juga ternyata yang belum bergabung kemarin masih menanyakan beberapa mengenai ACL 2 ini. Baik teman-teman, terus ayo nama orang fokus ke Persib lagi ya. Anu keur menjelaskan mah keun wae lah itu mah masalah tim batur. Baik, yang pertama teman-teman, untuk ACL 2 ini tentu ada beberapa penyesuaian kembali dari regulasi yang diterapkan oleh AFC gitu ya. Ketika kemarin di babak penyisihan grup itu teman-teman ingat tidak ada VAR dan memang VAR ini baru diadakan pada saat 16 besar ini sampai dengan jika memang melaju sampai ke partai final itu ada VAR. Jadi VAR dipergunakan pada saat 16 besar sampai dengan partai final gitu ya, secara sederhananya mah. Jadi insya Allah kita juga bisa meminimalisir kecurangan yang ada di ACL 2 nantinya, sama-sama bisa memonitor ketua lah gitu ya. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua, untuk masalah ini juga teman-teman tidak ada gol tandang dan gol tandang gitu ya. Jadi gol tandang dan gol kandang itu tidak ada di regulasi AFC karena itu memang sudah lama dihapuskan. Jadi jangan khawatir jika memang berapapun gol yang tercipta asal ya tidak kalah mah gitu ya. Yang mudah-mudahan lah Boyan Hodak memasang target kita akan memaksimalkan yang penting tidak kalah di Thailand di leg pertama ini. Karena apa teman-teman? Nih perlu diperhatikan, Boyan sekarang sedang memaksimalkan skema permainan, mungkin lebih bertahan katanya kemarin ngomongnya gitu ya. Jadi Boyan membicarakan bahwa kita akan memperdalam lini pertahanan karena kita tahu untuk skuad Ratchaburi FC ini dia mempunyai satu dominan menguasai bola, katanya maksudnya possession ball-nya dia pasti menguasai. Lalu yang kedua ini masalah pemain yang agresif gitu ya, kan pemain Thailand, pemain Vietnam seserebetan gitu ya. Nah ini yang akan diantisipasi oleh Boyan Hodak. Dan yang ketiga mereka punya kecepatan katanya. Nah ini memang tiga hal yang sudah diantisipasi Boyan Hodak, berbeda dengan awal musim ketika kita beruji coba dengan Ratchaburi. Katanya kita kan berhasil menahan imbang gitu ya dengan skor 2-2 ketika training camp di Thailand. Namun masalahnya Persib waktu itu skuadnya belum selengkap saat ini dan Ratchaburi pun ada skuadnya sebelum dirombak seperti saat ini. Jadi istilahnya mah masih tertatih-tatih pada saat training camp awal musim. Nah itu tidak bisa dijadikan acuan juga. Namun setidaknya Boyan Hodak sudah mengetahui cara bermain tim-tim yang ada di Thailand. Kan alhamdulillah kemarin menghadapi Bangkok United pun ya kita bisa meraih hasil yang positif ya teman-teman. Jadi setidaknya sudah punya gambaran lah untuk Boyan Hodak. Nah ini juga memang menjadi satu hal keuntungan untuk Persib Bandung yang mungkin teman-teman Boboto harus pede gitu ya, bahwa kita optimis saja pergi ke Thailand bisa meraih hasil maksimal. Dengan apa? Dengan ya cara minimal mah Saiwornya sudah nyampe ke Thailand duluan. Jadi Persib Bandung membeli beberapa pemain mahal ini bukan karena sebab gitu ya, bukan karena ya gagayaan atau bukan karena ingin menaikkan pamor. Ya kalau pamor di domestik mah sudah insya Allah ada, tapi kan saat ini Persib Bandung ada di Asia, jadi pengen dilihat pamornya di Asia dengan membeli beberapa pemain teman-teman, terutama Layvin Kurzawa gitu ya. Layvin Kurzawa ini bukan sekedar dibeli untuk dimainkan saja, tapi ada unsur bisnis dan unsur-unsur yang lainnya, diantaranya ya ini tim
lawan juga, tim analisa lawan juga pasti tahu skuad Persib ini siapa aja sih. Ternyata wah iya Kurzawa. Nah, ini sudah setidaknya menimbulkan rasa saywar atau rasa psikologi di seorang pemain, teman-teman. Wah, nanti saya akan menghadapi Kurzawa nih gitu ya. Ya itu mah plus minusnya, bisa nambah motivasi atau ngeper duluan gitu ya. Ini mah tergantung. Nah, semua tim juga sebetulnya mempunyai, ya di sepak bola modern ini membeli pemain bukan hanya bisa bermain bola saja, tapi mempunyai daya jual dan daya bisnisnya yang bisa meningkatkan segala ekosistem dari klub tersebut, termasuk Persib Bandung, teman-teman gitu ya. Kan karunya kalau yang tim sebelah mah yang kalah gitu ya kemarin, tim untuk yang pemain-pemain diasporanya udah dibeli-beliin gitu ya, capek-capek tedipainkeun lebar gitu. Nah, ini ya mungkin punya alasan tertentu, tapi yang jelas ya ngelihatnya juga kumaha gitu ya karunya. Nah, ini teman-teman, kita balik lagi ke ACL 2. Yang pertama yang bisa setidaknya mempengaruhi psikologi pemain lawan adalah Persib Bandung dengan Ratchaburi FC ini seakan-akan mempunyai gap, teman-teman, yaitu market value. Jadi market value ini Persib Bandung berada di atas 100M, kurang lebih 144M gitu ya, dengan seluruh pemain yang ada di skuad Persib Bandung. Bagaimana dengan Ratchaburi FC? Ratchaburi ternyata ada di bawah Persib Bandung, masih di bawah 100M lah, sekitaran 90M-an gitu ya. Jadi 90M ini market value Ratchaburi FC bisa menunjukkan dari situ pun kualitas Persib Bandung sebetulnya pemain-pemain yang dihargai mahal seharusnya bisa memberikan maksimal gitu ya tenaganya, dan juga ya bisa membantu Persib Bandung meraih hasil yang lebih baik. Tentu saja kalau dilihat secara market value-nya. Jadi pemain kita jauh lebih baik daripada Ratchaburi FC. Namun kalau lebih didetilkan lagi, sebetulnya satu pemain Persib Bandung ini bisa dikatakan 2-3 kali lipat pemain dari Ratchaburi FC. Katakanlah pemain paling mahal saat ini di Persib Bandung Tom Haye gitu ya, dengan market value 17M. Kalau memang segitu ya, katakanlah 17M gitu ya. Nah, di Ratchaburi FC ini pemain termahalnya justru pemain asing. Kalau di Persib kan pemain mahalnya pemain lokal gitu ya. Lalu kalau di Ratchaburi pemain asing yang paling mahal harganya atau market value-nya 8M, sedangkan Tom Haye aja 17M. Jadi 2 kali pemain termahal Ratchaburi ini bisa ya setidaknya disalip oleh satu nama dari Persib Bandung, apalagi ditambah Kurzawa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, seharusnya ini mempengaruhi psikologi lawan, tapi ya tentu sepak bola bukan hitungan matematika di atas lapangan hijau. Itu apapun bisa terjadi, namun ya sudah diantisipasi oleh Coach Boyan Hodak. Jadi minimal kita mah doakan saja teman-teman, apapun yang terjadi nantinya ya oke lah gitu ya. Namun ya ini juga perlu kita sampaikan lagi bahwa seperti tadi yang di awal gitu ya, laga menghadapi Ratchaburi di 16 besar ini pertama sudah ada VAR, karena VAR diadakan di babak 16 besar sampai dengan partai final. Lalu yang kedua teman-teman, tidak ada gol tandang dan gol tandang. Dan yang ketiga, ini pemain asing bisa diturunkan semuanya. Jadi berbeda regulasi dengan I-League atau di liga lokal yang memang maksimal 11 pemain asing, tapi yang bisa bermain 7 gitu ya. 2 menjadi cadangan, 2 lagi tidak masuk cadangan. Nah, ini kalau di ACL 2 bisa langsung diturunkan 11 pemain asing, itu asing semua katakanlah. Kalau memang Boyan Hodak mau menurunkan 11 asing semua bisa, karena regulasinya berbeda dengan I-League teman-teman. Jadi regulasi di AFC ini menerapkan ya pemain asing semuanya bisa diturunkan secara bersamaan. Itu ya. Baik teman-teman, ini mungkin sedikit informasi tambahan saja. Jadi ya banyak juga yang mungkin teman-teman baru bergabung yang dulu belum tahu gitu ya, apa sih perbedaan dari fase grup dengan fase 16 besar ini. Baik teman-teman, ada juga beberapa pertanyaan yang masuk di sini mengenai pemain, katanya pemain yang dibeli. Kang, sebentar. Ini pertanyaan yang masuk, Kang, Ari Maklok tidak ikut ke Thailand. Nah,
Ya kan Mark masih cedera. Yang tidak ikut ke Thailand itu Mark, Julio Cesar, dan terakhir Beckham Putra akhirnya tidak jadi nyusul, katanya tidak diajak karena memang cedera di pertandingan terakhir gitu ya. Jadi 3 pemain inti Persib Bandung tidak diajak teman-teman, tapi insya Allah lah dengan pemain yang lain juga bisa ditutupi gitu ya. Nah ini juga ya dengan tidak adanya Mark, tidak adanya Beckham Putra sebetulnya gimana ya, karena Persib Bandung dengan Ratchaburi FC ini sebetulnya berimbang dari pemain nasional. Jadi pemain nasional di tim masing-masing baik Persib atau Ratchaburi ini sebetulnya banyak teman-teman. Pemain timnas Indonesia banyak di Persib, pemain timnas Thailand juga banyak di Ratchaburi, walaupun sebagian ada pemain timnas negara lainnya gitu ya. Kalau di Persib Bandung mah mantan pemain timnas negara lainnya gitu ya, dari Kurzawa juga ya pernah gitu ya. Nah ini juga memang dengan ketidakadaan 3 pemain inti ini, 2 diantaranya pemain nasional ya memang agak mengurangi gitu ya, tapi mudah-mudahan masih bisa meraih hasil positif, minimal tidak kalah, karena ya Bojan menganggap 1 gol itu pun bisa mempengaruhi permainan. Jadi kalau bisa Persib ya setidaknya menahan imbang atau maksimalnya bisa menang gitulah di Ratchaburi gitu ya, setidaknya tidak kalah di sana. Baik gitu ya teman-teman, yang tidak ikut ke Thailand Mark, Julio Cesar, dan juga Beckham Putra gitu ya. Dan ini juga sebenarnya teman-teman ada yang mau disapa dari kemarin, sudah berapa hari nggak disapa gitu ya, jadi kita coba sapa aja deh karunya, soalnya dari kemarin kita bacain pertanyaan terus. Pertanyaan kita pending dulu, kita coba bacakan yang ingin disapa. Ada Kang Pepen Effendi di Ibun Majalaya, lalu juga ada Kang Budi Sutarna di Buah Batu Bandung, ada Kang Sam Godek di Cirebon Nyingcet, ada juga Kang Dadan di Batam, ada Kang Jakaria di Cimahi, ada juga Boboto di Samarang Garut, ada Boboto di Bojong Padamulia Cihaur Beti Ciamis, ada juga Kang Edi Wisasra, ada juga Kang Jojo di Tanjung Sari Sumedang, ada Kang ada Bonjopi Karawang di Asli Asgar, Asli Garut, lalu ada Ibu Sepuh di Cianjur, ada juga Abah Ken di Jati Handap, ada juga Bobotoh di Ciwidey, ada Kang Yusuf di Kircon, ada Bobotoh di Pangadegan, Sumedang, ada Bobotoh di Cidadap, Girang, ada juga Viking Independen Bogor, ada Bobotoh Pangandaran, Bobotoh Jakarta Pusat, Bobotoh Pangatikan Garut, ada Bobotoh Panjalu, Bobotoh Leweng Sancang Garut, Bobotoh Haur Kuning Kuningan, Bobotoh Jambi, Bobotoh Sari Jadi Bandung, ada Abah Dadang Cikamboy Tengah Katapang, ada juga Kang Jatman Al Karim di Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada Kang Ade Suhendar Bonjopi Kadungora, lalu juga nggak apa-apa ya, dikit lagi. Ada Kang Aten di Kawalu Tasik, ada juga Kang Ujang di Ciroyom, ada Bobotoh di Sawah Lunto, ada Bobotoh Bonjopi Kiara Bandung, ada Kang Jainal Jatiwangi Majalengka, ada Kang Udin Pleret Cirebon, ada Mang Baim di Ciracas Jakarta Timur, ada Viking Bangil Pasuruan, ada Bobotoh Kampung Biru Kampung Biru Garut gitu ya. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu informasi dan wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.